read the agenda in this meeting one by one. The first agenda is opening. The second is reciting of Al-Quran. The third is the first student show. The fourth is the speech by Ustadz Rasana Nur Hadi. The fifth is the second student show. The sixth is speech by management. The last is closing. Hadirin yang terhormat, segenap guru SMPI Al-Abidin yang kami hormati. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara Parent Gathering level 7 pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pertunjukan siswa level 7, keempat seminar pendidikan oleh Ustadz Rasana, kelima pertunjukan siswi level 7, keenam sambutan dari manajemen, dan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya mewakili teman-teman guru-guru di khususnya level 7 dan di SMP Islam Al-Abidin pada umumnya, karena tidak bisa hadir semuanya, ya kami menitipkan salam dari teman-teman, karena terus terang untuk kelas teman-teman di level 8 dan level 9 hari ini ada kegiatan di sekolah. Untuk level 9 ada tryout, kemudian untuk level 8 guru-gurunya sedang mengadakan ujian PSB untuk gelombang khusus Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ya, sebelumnya untuk acara ini adalah untuk kedua kalinya, khususnya di
level 7. Untuk yang saya lihat untuk kehadirannya alhamdulillah ini lebih banyak di waktu yang sama, ini lebih banyak dari yang semester lalu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, perkembangan anak putra putri khususnya di level 7 sangat signifikan dari segi akademik maupun kemandirian, baik itu siswa full day maupun boarding school. Alhamdulillah ada peningkatan dari segi ibadah, dari segi antusiasme di kelas yang kami pantau sebagai korlek, koordinator level di sini untuk khusus kelas 7. Ada peningkatan dari semester tengah semester, ujian tengah semester, dan kemarin yang kita sudah lalui bersama di bulan Desember yakni semesteran, itu alhamdulillah cukup sangat membanggakan dari nilai akademik. Mungkin kita beri plus dulu untuk anak-anak kita karena ada peningkatan. Ya. Kemudian dari segi ibadah, alhamdulillah putra maupun putri sudah banyak yang melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, ini kami harapkan untuk bisa ditingkatkan dukungan dari Bapak Ibu di rumah, khususnya untuk yang full day, dan di boarding insya Allah ada program khusus untuk puasa sunnah tersebut. Kami mohon untuk bisa mengikuti dengan hikmah dan bisa mengikuti sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan menyelesaikan ataupun menjalankan acara ini sesuai waktunya. Seperti kita tadi memulai jadwal setengah 8, hadir ataupun tidak, orang tua sedikit ataupun banyak, kita usahakan untuk tepat waktu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tidak lupa kami sebagai panitia mengucapkan sebesar-besarnya mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan karena untuk teknisi sound terutama kami bukan ahlinya, karena di sini guru-guru, saya sendiri guru bahasa Arab, kemudian ada guru saya guru bahasa Inggris, guru komputer. Cuma untuk masalah teknis kami sekali lagi mohon maaf jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang sudah datang ke sini pagi-pagi ternyata kok belum siap. Sekali lagi kami mohon maaf, dan gangguan ataupun kekurangan yang ada sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Satu, mungkin yang terakhir Bapak Ibu, kami menunggu saran dan kritik Bapak dan Ibu khususnya untuk level 8, bisa via wali kelasnya, bisa via lewat SMS wali kelasnya, ataupun ke kompleknya langsung ke saya. Mau menemui di sekolah, monggo. Yang mau menemui via SMS, monggo. Untuk yang orang tua di full boarding school, kami juga, saya juga sebagai mewakili sebagai mudir di sini untuk boarding schoolnya, kami sangat menunggu masukan dan kritik saran yang membangun untuk kami supaya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kesalahan semuanya dari saya, segala benar datang dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian riwayat pendidikan SDN 1 Sukoharjo, SMPN 3 Sukoharjo, SMAN 1 Sukoharjo, S1 UGM Yogyakarta, S2 UNS Surakarta. Riwayat pekerjaan guru bimbingan PES, guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dosen Politama, dan sekarang beliau sebagai dosen UNS. Moto hidup mencari akhirat, taklukkan dunia. Subhanallah. Baik, kita sambut Bapak Wasono Nur Hadi. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sarapannya belum keluar ini ya. Powernya sarapan belum keluar ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada pagi hari ini sebelum saya menyampaikan materi saya ada ilustrasi. Kalau mbaknya tadi itu bagaimana kita berkonsentrasi, konsentrasi saya ada semacam ilustrasi. Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya, hari ini Bapak Ibu kalau didik anak itu tidak dengan akhlak, tidak dengan agama, nanti akan terjadi seperti ini. Monggo silahkan dinikmati bersama-sama. Ini ilustrasi keluarga itu, daerah itu, negara itu, anak itu kalau tidak dididik agama, menyepelekan hal yang kecil, dampaknya seperti ini. Ya Mas, ilustrasi Pak. Ilustrasi. Tolong suaranya dimasukkan. Ya, sambil cek sambungannya Ustaz. Ya, yuk next. Ilustrasinya seperti ini Pak. Menyepelekan apa Bu? Menyepelekan agama dan kedisiplinan. Adik-adik lihat, nah nggak disiplin. Yang kedua, menghilangkan tali agama, tali sholat, tidak sholat. Apa yang terjadi? Lihat. Nah, anak itu sedang tongkrong-tongkrongan, rokok-rokokan, lah, gejreng-gejrengan, ya. Terus, lah, ya, sampai kepada gelegean liang. Minta maaf ini bahasa umum Ustaz. Lah, akhirnya narkobanya. Yang kelima lihat, iya, akhirnya pacaran. Yang keenam lihat, iya, akhirnya hamilan, ya kan? Yang ketujuh lihat, iya, akhirnya HIV AIDS. Terakhir, nah, ya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin stop dulu Mas Arif, cukup. Bapak Ibu, ini dikarenakan waktu yang begitu mepet. Sampai jam berapa ini Mbak Ustadz? Sampai jam 9 saja. Ya. Mepet ya. Memang saya juga jam 10 ada di SMA, memang di SMA Polokarto ya, harus bagi-bagi memang. Baik, Bapak Ibu semuanya, coba Bapak Ibu yang sudah punya putra SMA, coba acung tangan Bapak Ibu. Yang punya putra SMA, Bapak Ibu, baru beberapa, baru beberapa. Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau sudah anak itu SMA, ternyata anak itu sudah punya yang namanya kemauan. Ya. Kalau landasan agama tidak kuat, landasan akhlak tidak kuat, jangan kaget nanti terjadi seperti anak saya. Subhanallah. Anak saya terjadi menjadi gamers Pak. Game online. Tidak pulang selama 3 siang 2 malam. Bayangin. Ora mulih kuwi telung awan rong bengi. Padahal bapaknya itu ngajar parenting, ibunya konsentrasi penuh.
Saya setiap malam keliling internet sak Solo, Pak. Bu, saya khawatir anak saya jadi apa. Allah memberikan secercah, ternyata anak saya tidurnya bukan di net-netan, tidurnya ada di masjid. Sekarang sudah kembali kepada Islam lagi, SMA kelas 1 baru punya hafalan 6 juz hari ini, ya, baru 6 juz. Ya, sudah kembali, sudah berwirausaha, sekarang sudah memegang untuk dakwah. Jangan sampai terjadi, ya. Nanti saya sampaikan kepada panjenengan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, didik anak itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya guru, tetapi didik anak itu tugasnya siapa, Bapak Ibu? Siapa, Bapak Ibu? Orang tua. Yuk, ya, sedikit nanti ya memang begitu. Lah kemudian anak itu siapa toh Bapak Ibu? Anak itu ternyata bukan milik kita. Anak itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Catatannya Bapak Ibu, besok anak kita ini yang akan menggendong kita masuk surga. Anak ini besok yang akan menggendong kita masuk surga. Makanya hari ini harus kita terapi dengan sebaik-baiknya. Ya. Sedikit saya sampaikan, ya. Yaitu tips apa yang digunakan supaya anak-anak kita ini menjadi hebat. Walaupun anak saya belum hebat, Bapak. Ya, hebat. Yang pertama kita harus punya yang namanya semangat. Semangat apa Bapak Ibu kira-kira? Semangat apa Pak? Memperbaiki diri. Saya tanya Ustadz saya dulu. Semangat apa Ustadz kira-kira? Oh iya, semangat untuk berani gitu. Bapak yang lain semangat apa Bapak kira-kira? Semangat? Oh berjuang, ya. Ini semangat apa Mas? Bapak di belakang? Hidup. Oh, semangat hidup, berjuang, semangat hidup. Sini semangat 45, sini semangat 46, sini 47 nanti. Punya semangat yang namanya berubah. Bapak. Kalau kemarin yang namanya pendidikan itu di rumah diserahkan pembantu, bapaknya kerja. Pendidikan diserahkan sekolah dan asrama, minta maaf kita seolah-olah lepas tangan. Hari ini tidak akan terjadi kalau orang tua tidak mempunyai semangat untuk berubah mendidik anak-anak kita. Minta maaf, ini berbagi informasi saja. Sewaktu anak saya lulus SD Bapak, saya dengan istri saya langsung pegang setir, saya survei sekolah sampai di Pondok Gontor. Yang kedua sampai Ngawi, saya lanjutkan sampai Sragen, saya ublek sekolah di Wonogiri, Sukoharjo, Solo, kelahiran saya sampai di Bele tempatnya Ustadz Fadlan. Belum puas saya lanjutkan sampai di Jogja, Ibnu Abbas Jogja saat itu. Kemudian Abu Bakar. Saya mendengar berita di Jawa Barat ada sekolah bagus, saya dan istri saya langsung sampai Jawa Barat, Kuningan. Semangat apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya? Anak saya yang barep harus berhasil, kata saya dan istri saya dalam mendidik anak. Karena apa? Anak barep itu untuk tuntunan adik-adiknya. Alhamdulillah. Kemudian singkat cerita karena waktu yang begitu mepet, ya. Ternyata anak-anak yang dididik dengan kehangatan, anak-anak yang dididik dengan keseriusan akan menjadi anak yang hebat ternyata. Walaupun saya baru sekian persen itu. Ya. Kemudian sedikit kepada adik-adik, Mas, berbahagialah Mas Mbak sampeyan dididik
di sekolahan yang islami, apalagi yang boarding. Berbahagialah karena saat itu di Solo belum ada SMP boarding, sehingga sekolahan anak saya akhirnya diterima di Magelang boarding di sana. Ya, berbahagialah Mas. Ya, jadi ada orang-orang hebat. Dulu Pak Nur Hadi itu punya temen SMA-nya sopir becak, sekarang sudah menjadi doktor. Kalau pengen PNS sekarang sudah PNS, sudah menjadi kepala sekolah ada di Purwantoro Wonogiri, suami istri sudah naik haji, dan sekarang usahanya sudah menjadi miliarder. Apa cerita yang saya sampaikan? Ternyata sopir becak bisa menjadi seorang dokter. Salah satunya, minta maaf, barangkali saya tes aja, Bapak Ibu. Kalau kita rapat seperti ini, ngajak anak kecil umur 3 tahun, kemudian anak kecil itu ngomong terus gitu. Biasanya bahasa Solo disebut bocah napa Bu? Ngoten Bu. Ceriwis, cerewet, ceriwis, apalagi cerigis, apa nah? Ada nggak yang mengatakan anak kita yang suka ngomong itu adalah anak yang cerdas luar biasa? Yaitu cerdas ngomong, namanya cerdas linguistik, Bu. Mungkin nek gede dadine kaya Ustadz Zainuddin MZ, sudah kiai, ustadz, punya pondok, sekali misi 50 jeti. Gara-gara seneng ngomong. Saya juga mempelajari itu tadi Pak. Saya tadi yang beberapa ditulis mbaknya tadi itu yang dibaca itu, saya semuanya sudah keluar saya. Dari guru bimbingan tes, dari guru SMA, dari dosen swasta, dari dosen UNS, saya keluar semua itu. Karena saya mempelajari ilmu linguistik. Ya seperti ini, kita keliling-keliling, alhamdulillah kemarin ya sampai di Sulawesi, ya akhirnya sampai ada di, ya sedikit Mas sampaikan Mas, ya ini semangat berubahnya, yaitu tentang kecerdasan linguistik. Ya alhamdulillah akhirnya bisa ngisi di RT, di RW, kemudian di PKK, di kabupaten, akhirnya ketemu menteri, akhirnya keliling Indonesia, akhirnya sampai Malaysia, dan besok diminta ke Korea dan ke Jepang untuk memberikan namanya motivasi. Adik-adik mau ke luar negeri? Siap ke luar negeri? Ya, kalau mau belajar seperti mbaknya tadi. Nah, ya, belajar ada di depan seperti ini. Namanya kecerdasan linguistik, Bapak. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau kepengen, saya kemarin dipartner dengan orang Surabaya, Mas, Mbak. Ini Mas Mbak utama ya. Orang Surabaya itu Cina masih kecil, saya ngisi di Sritek Jakarta, di partner, Pak. Orang Cina itu sekali pegang mic langsung pegang stopwatch Pak. Untuk apa? Ngitung lamanya bicara. 1 jam fee-nya itu 30 jeti rupiah. Coba. Karena menggali kecerdasan, maaf tadi cerigis, ceriwis, cerewet tadi Bu. Jangan itu bahasanya. Anak saya hebat. Wah, nanti begitu. Ya, belum nanti di bidang wirausaha. Langsung aja Mas, next langsung. Cepat ya cukup barangkali Mas ya. Kembali kepada masalahnya Bapak ya, mari anak-anak kita yang tatkala ada di rumah orang tuanya support sepenuhnya ya, karena ternyata Pak, otaknya anak ya tatkala sudah ketemu dengan istilahnya bahasa dia, bahasa potensi anak itu ternyata berkembang miliaran sel Pak. Ternyata salah satunya adalah anak suka dipeluk begini Pak. Kalau di rumah Bapak sering-sering anak dipeluk begini Pak, sampai bawah. Oh berdiri Mas, ini Mas, satu Mas, Mas yang ganteng korak-korak. Ganteng ya kan, karena apa? Lanang ya kan. Suka begini Bu, anaknya panjangnya suka peluk seperti ini. Ternyata Rasulullah itu suka memeluk anak Pak. Salah satunya seperti ini yang saya ketahui. Ini ternyata miliaran sel itu bisa terpecahkan Pak ternyata. Subhanallah. Sudah belum Ibu kalau di rumah memeluk anak seperti ini? Oh, sudah, ada yang kecuali yang belum. Bapak enggak belum Pak? Oh sudah, kecuali yang belum.
ternyata dengan perilaku orang tua, Bapak, itu anak itu menjadi hebat, super luar biasa. Saya kemarin ikut seminar di sana ya. Nanti kalau yang punya saya itu baru sekian persen aja. Mengapa orang tua, Bapak Ibu? Dikarenakan anak itu sebenarnya menghabiskan waktu itu bersama orang tua. Maaf Pak, tadi saya setnya agak sedikit keliru. Kalau saya bicara orang tua terlalu detail karena ada anak-anak kita, ya ini nanti dampaknya kurang bagus. Kapan-kapan ketemu ya seperti ini tuh dipisah dulu dengan orang tua. Saya bicara tentang orang tua terus gitu, sehingga anak tidak ngerti persis ya, permasalahan yang sampai detail. Gitu. Salah satunya minta maaf, ya salah satunya aja. Hari ini kalau anak kita saya baru minjem tadi suka dengan yang namanya TV. Sebenarnya yang mengajari anak gatok TV itu siapa Pak? Adakah anak umur 2 bulan itu ngomong sama mamanya? 2 bulan loh Bu, Mama tolong setelkan sinetron mah. Ada nggak kira-kira? Kecuali bapaknya yang membelikan, kecuali ibunya yang ngajari menikmati. Itu salah satunya aja Pak tadi ya. Lah dampak daripada TV lah, ini boleh konsumsi anak-anak ini boleh. Dampak daripada TV Mas, Bu Eli Resman yang baru pulang dari Jakarta kemarin seminar pertemuan di Amerika, para profesor Amerika menyimpulkan Pak, ternyata yang namanya pornografi itu bisa membuat mental block pornografi. Itu lebih berbahaya daripada narkoba. Salah satunya Bu Eli kemudian menyimpulkan perilaku di Indonesia. Anak-anak yang setiap seminggu melihat TV melebihi 15 jam yang porno-porno seperti itu, otaknya akan muncul mental block pornografi. Nah caranya bagaimana supaya anak-anak kita tidak gatok TV? Nanti ada trik tersendiri ya. Saya di rumah TV saya 2 juga Pak, minta maaf ya. Tetapi alhamdulillah anak-anak tidak punya budaya lihat TV. Nah, saya ganti dengan budaya baca namanya. Budaya baca ya. Salah satunya orang tua yang ngalah Pak. Orang tua yang ngalah. Kalau saya lihat TV itu jam 11 malam Pak, habis ngisi training pulang baru lihat TV. Setelah anak-anak semuanya tidur. Jadi anak saya itu ngertinya, wah abis sama Umi lo tenan gak pernah lihat TV. Iya lah wis turu le bapak nonton gitu. Gak ngerti dia. Ngalah ya udah begitu. Ya, langsung Mas. Yang kedua, saya sampaikan untuk pendidikan keluarga, Bapak Ibu semuanya, itu kita harus punya yang namanya target. Tidak lain adalah cita-cita. Yuk ini sudah mulai masuk materi Pak ini ya. Punya semangat didik anak dulu ya. Karena anak itu segalanya, anak itu aset yang besok akan menggendong kita masuk ke dalam surga. Maka didik anak itu harus betul-betul fokus. Minta maaf Bapak kalau saya boleh matur, tapi jangan ditiru kalau belum siap. Istri saya itu lulusan STAN Pak, kakaknya Gayus angkatannya ya. Kalau diteruskan gajinya 1 bulan kurang lebih 30 juta rupiah di sana. Sudah dinas di lantai sekian. Pulang untuk apa? Didik anak. Didik anak. Karena saya hari ini meyakini harta yang paling besar itu bukan uang, tetapi harta yang paling besar adalah anak. Aset yang terhebat adalah anak yang akan sampai nanti ke akhirat. Sedikit gambaran sekaligus motivasi untuk nanti teknis ada di rumah saya sampaikan seperti apa Mas. Yang batang Mas, sedikit Mas, yang batang sampaikan. Ya, kalau bisa dibaca Bapak. Ya, berkeluarga itu harus punya target Pak. Didik anak itu harus punya target Bu, minta maaf. Kalau saya ya mentargetkan keluarga saya itu adalah anak saya 4 laki-laki semuanya, besok targetnya adalah hafal Al-Quran 30 juz semuanya. Mohon doanya. Boleh kok. Dan sekarang ada cara mudah loh Pak.
Besok pagi ada seminar balita hafal Al-Quran. Ya. Sekarang mudah Bu, nggak seperti kemarin kita belajar bahasa, membaca Quran itu alif, ba, ta, sa, sampai sa alifnya tetel, ya kan? Kan begitu. Sekarang cara mudah Bu. Ada roja maha kaya. Itu apa? Ada roja itu alif, dal, ro, jai. Maha kaya, mim, ha, kaf, ya. 1 menit hafal 8 huruf. Hari ini begitu. Ini sedikit Bapak. Ya, kegiatan kami memang seperti ini. Kemudian cita-cita keluarga kami adalah mencari akhirat tanpa meninggalkan dunia. Ini surah Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Kemudian saya targetkan anak saya semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Entah nanti berapa tahun. Alhamdulillah, ini yang kelas 2 SMA, sekarang kelas 3, sudah punya hafalan 30 juz. Ini sudah bersama, ini anak saya yang ini Bu. Yang ini Pak. Yang ini. Sudah punya hafalan 30 juz. Sudah biasa dengan para syekh dari Arab. Karena ada koloninya. Kalau pengen ilmu yang benar ya ke sana gitu. Yang kedua, kelas 1 SMA, hafal baru 6 juz. Baru 6 juz. Yang ketiga, yang kelas 1 dengan Mas siapa kemarin itu? Sinten Pak putra namanya? Arif. Oh Alim. Oh Halim, ya Mas Halim, saya pulang ke rumahnya. Dulu waktu SD-nya juga di Al-Abidin gitu ya. Itu 1 SMP sekarang agak terlambat, baru punya 1 juz Al-Quran. Mungkin sekarang udah 2 juz hari ini. Setengah tahun dapat 1 juz lagi. Ya, agak terlambat memang. Ya. Ini kemudian yang keempat, umur 2,5 tahun, itu adalah punya karya gemar membaca. Hari ini kalau 1 hari itu belum 5-10 buku, masih nangis anak saya. Tapi mau kita tinggal di sini ya itu aca, pokoknya baca. Karena apa? Untuk menghilangkan TV, Pak. Gitu. Dengan cara baca. TV masih nancep Pak tempat saya, Pak. Tapi anak saya itu gandrungnya dengan baca. Ternyata Bapak, anak itu bagaimana kita itu ngeset ternyata. Ya. Jadi yang namanya buku itu Pak, kalau diberikan buku regane Rp1.000 Bu. Alhamdulillah aku belikan buku sama mama. Wah, sudah senangnya bukan main Bu itu Bu. Padahal cuma Rp1.000. Kemudian diceritakan begitu. Ya, senang sekali anak itu ternyata. Apalagi hari ini ada buku-buku yang bergambar Bu. Ini salah satunya. Saya beri contoh. Ini apa buku apa Bu? Asmaul Husna Pak. Seperti apa teknis pembelajarannya? Teknis pembelajarannya adalah ada ceritanya, ada gamenya, ada gambarnya, ada yang lain-lainnya. Ini kalau kurang jelas ya. Ini Asmaul Husna, Al-Wadud. Jadi anak itu dengan cara membaca itu akhirnya mengerti ini semuanya begitu. Apa yang dimaui oleh agama. Dengan cara apa? Istri saya setiap saat terutama sebelum tidur dibacakan 1 lembar. Monggo ibu yang kerja, bapak yang sibuk, disempatkan kalau sebelum tidur itu anak dilus-lus dibacakan 1 lembar. Karena mengapa sebelum tidur? Karena ternyata otak bawah sadar itu sebelum tidur itu kerjanya sangat luar biasa. Terutama Bu, sebelum tidur Bapak, anak kita dilus-lus bagian kiri. Seluruhnya bagian kiri. Karena apa? Ngelus bagian kiri itu yang akan bekerja otak kanan. Anak soleh, anak hebat, anak hebat. Sampai anak itu les. Ya. Namanya terapi otak bawah sadar. Ya. Sebelum tidur terutama. Ya, bapak dan ibu mengupayakan sebelum tidur kalau punya anak kecil, bapak dan ibunya berupaya untuk tidur berbarengan dengan anak kita. Orang kita nanti setelah anak les kemudian ditinggal. Tidurnya anak itu berapa menit Pak Bu? Menjelang tidur itu udah ngantuk. 10 menit tidur, 5 menit tidur, terkadang Pak 2 menit langsung kelekek itu habis itu Pak. Padahal masih lunjak-lunjak begitu kan, dan ngantuk itu 2 menit kelekek udah tidur. Saya dengan istri saya mengupayakan setiap malam itu saya tunggoni anak saya lus-lus. Setelah itu tidur baru kita
yang lainnya. Karena apa? Disitulah terjadi sebuah interaksi yang hebat, Pak. Interaksi yang hebat. Yang kedua, ya, sampaikan kata-kata yang positif untuk anak-anak kita jelang tidur itu. Nah, besok pagi bangunnya pagi-pagi, pipisnya dikolah ya, pipisnya dikolah ya. Itu terapi apa, Bu? Supaya tidak ngompol. Itu, Pak. Ya. Bangun tidur doa, kekolah ya nak, kekolah. Artinya itu apa? Itu ternyata bisa mempermudah anak sampai ada di kolah pagi hari. Gitu, Pak. Ya, saya percepat aja, minta maaf materi saya agak lompat-lompat, ya. Target saya yang pertama adalah anak hafal Al-Quran, Pak. Subhanallah. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya ternyata real, Pak. Barang siapa bergerak ke negeri akhirat, dunia akan dicukupkan. Rektornya UNS, Pak Rafiq, mengumumkan anak SMA yang hafal 30 juz masuk UNS tanpa tes. Mau kedokteran, mau insinyur, mau ekonom, monggo dipersilahkan. Tahun kedua ini saya mendengar sudah merambah ke bebas biaya. Rektornya UIN Malang, Pak Profesor Suroso, kemarin di UMS bersama Pak Prof Bambang mengumumkan anak SMA yang hafal 30 juz, Mas, masuk UIN Malang yang pertama tanpa tes, yang kedua tanpa biaya, disekolahkan sampai S3. S3 itu gelarin apa, Bu? Kok SD, SMP, SMA? S3 itu gelarin doktor. Jadi sekali lagi, kalau anak-anak kita kepingin menjadi dokter, nanti karya sedikit menjadi profesor, irasah ngetok ke duit, carane ngapal ke Quran. Sedikit Mas melompat Jepang dulu, Mas. Tolong Mas, sedikit. Saya harus mengatur materi kan. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau di rumah Bapak Ibu hati-hati dengan suara yang didengar oleh telinga kita. Dasarnya apa? Surah Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzarabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Bakal tak lebokke jero neraka jahanam saka kelompok jin lan menungso. Salah satunya adalah manusia yang diberikan mata nggak digunakan untuk melihat kebaikan, manusia yang diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Maksudnya agak cepat saja. Lah, masalah suara, ibu bapak hati-hati yang di rumah setelane opo. Napa Pak? Setelane Pak, enten dia Pak. CD-ne napa? Oh campur sari. Kalih napa Bu? Oh campur saru. Kalau di rumah setelannya sebangsa seperti itu, Bapak minta maaf. Yuk kita dengarkan. Penyelidikan Dr. Masaru Emoto, Bapak Ibu, ya. Ini orang kafir. Menyelidiki yang namanya air, minta maaf Pak. Ada air gelas, Mas, satu aja contoh itu. Saya mau pakai ini nanti tidak kurang bagus. Dalam ilmu marketing itu sekian detik itu ada artinya. Ada air gelas itu Mbak, tolong Mbak, itu Mbak di belakang. Yang produk kita. Kalau kita tunjukkan, karena produknya orang Muslim gitu ya. Bapak Ibu ngerti nggak? Ya. Ternyata air minum itu penyaringannya itu rata-rata memakai tulang babi ternyata. Jadi minum air itu hati-hati. Target saya yang kedua, selain anak itu hafal Al-Quran, ya next Mas, ya. Selain hafal Al-Quran, saya mentargetkan anak saya adalah menjadi pengusaha. Belajar pada ustadz-ustadz yang lenggah di belakang itu orang-orang hebat, ya. Di antara wali kelas Bu, panjenengan ini, ya. Ada orang yang dulu sampai kos-kos, sampai ada di kamar kamar parkiran, dipinjemin orang sesuatu, hari ini menjadi miliarder luar biasa. Teman panjenengan.
Luar biasa. Ini harus dilatih pada anak kita, Bu. Yang tadi Mas, yang tadi Mas. Yaitu saya targetkan menjadi pengusaha, gitu Pak. Wong cita-cita orang bayar kok Pak, ora apa-apa, rasa wedi gitu loh ya. Betul nggak Bu? Cita-cita orang bayar. Kemudian yang kedua, usaha online, kemudian asetnya baru sekitar 6 juta. Yang kelas 1 SMP Mas Halim yang bareng dengan jenengan kemarin Mas Halim, ini Afif ya, ini menjadi ya saya set untuk usaha stiker Pak sejak kelas 6 SD. Ya, begitu alhamdulillah ya sudah jutaan juga. Lah ini caranya Pak. Saya ingat betul. Anak saya kelas 1, 2, 3 SD itu naik sekolah lo gawani dagangan Pak itu Pak. Maka Ustadz kalau diperbolehkan sekolah ada wirausahaan. Nanti banyak ustadz yang miliarder itu gali ilmunya di sana itu. Yang dulu juga orang mepet karpet, tapi Allah memberikan luar biasa ya. Itu ada kontraktor kita di belakangnya itu orang hebat di sana, biaya hebat. Kelas 1, 2, 3 SD Bu, anak saya itu kalau sekolah tak bawain dagangan roti Pak. Karena saya 5 tahun yang lalu itu penjual roti. Setiap pagi itu 50 warung saya kiteri Pak. Gitu. Caranya mudah Bu, bawa roti, kemudian nanti bungkusan ditaruh ada di mana? Ada di koperasi, kemudian naik ke kelas. Ya, kalau sore pulang dari kelas ngambil bungkusan koperasi, kemudian pulang matur sama uminya, Umi ini roti balennya, ini catatannya, ini uangnya. Anak uminya ngitung tek-tek gitu, nyoleh bagiamu 500 rupiah, seneng banget Pak gitu Pak anak saya. Yang lucu teman-teman Mas Halim ini yang Afif ini, kelas 1 SD di Al-Abidin di sini Pak, kelas 1-nya Pak. Dibawain sama uminya itu modal 10.000 dagangannya omelet Bu. Mulai sekolahnya seneng banget Pak. Di depan pintu tuh linjak-linjak, Umi dagangan saya habis nih katanya. Duitnya dile, murah kantongan gitu Bu. Untel-untelan, biu gitu. Dihitung sama istri saya. Modalnya 10.000, dagangannya entek, mulai nggawa duit 6.000 Bu anak saya. Piye nek pancene Mas Halim iki lho. Iya. Itu seneng banget Bu itu. Iya, ngejak melarat iki Nur Hadira, ngejak sugih. Ya ngejak kaya, wong Islam itu harus cita-citane hebat, ora kelakon ora apa-apa gitu kan. Iya. Angge. Iya, cuma kelas 1 SD targetnya bukan untuk mencari uang. Tetapi kelas 1 SD cita-cita saya, target saya adalah berani sosialisasi, berani interaksi, berani lepas barang, berani terima uang walaupun merucut kata orang Jawa. Kata orang Solo batu merucut enggak pas. Ya. Itu ilmu apa Bu? Ngerti enggak Bu? Ilmu ini yang nemu Cina Bu. Cina itu punya anak umur 2,5 tahun Pak. Niku pun ditemplekkan tengene dhuwur meja dagangan. Setiap pagi, siang, sore, anak Cina niku Pak, mripate niku delok wong teko, ngomong-ngomong, lepas barang, terima uang, pergi. Awan nggih ngono, teko, ngomong-ngomong, lepas barang, terima uang, pergi. Sore nggih ngoten Pak, teko, ngomong-ngomong, lepas barang, terima uang, pergi. Niku ilmu napa Pak? Ngerti mboten jenengan? Ilmu membuat mental block entrepreneur, mental block berwira usaha. Mula anak Cina niku umur 15 tahun wis pinter dagang. Mula Cina niku umur 50 tahun melek wero ngombo ya wis pinter dagang. Masalah Cina kuwi melek ora iso ombo. Tapi bukan itunya Pak, maksud saya Pak. Teman-teman kita Cina itu dalam rangka mencari maisha itu hebat gitu maksud saya. Itu beda karo awake dhewe. Ngapunten. Pak, Solo subuh jam pinten Pak jenengan Pak? Solo adane jam pinten Pak? Kok setengah 6 kuwi jame sapa? Ya. Solo niku adane jam 4 Pak niku Pak lho nggih. Pertanyaan kedua, bar salat subuh terus napa Pak awake dhewe Pak? Nah, di situ Pak kita minta maaf ya, kita minta maaf karena saya kebetulan oleh Allah digerakkan untuk bicara ke sana. Itu ya. Monggo, ayo bareng-bareng Pak. Ya. Kalau boleh Mas sedikit Mas, sampaikan gambar setnya yang Mas happy dan dulu Mas. Kalau boleh, enggak terlalu melompat enggak? Ya, mau aja nanti aja. Di Batang Pak, ada wong desa anake wong ra duwe ijek enom
Sakniki kekayaannya 5 triliun. Berangkat dari apa? 10 tahun yang lalu utangnya 2 miliar. Kemudian deprok di Mekah Al-Mukarramah dengan istrinya, kembali jalan Islam. Kemudian 5 tahun utangnya lunas, 5 tahun berikutnya saiki kekayaannya 5 triliun. Ini Pak, manusianya ini. Kok manusianya, priayinya. Solo kok manusia. Pun tahu mireng Pak, namine. Sudah pernah lihat Bu wajahnya Bu? Di mana? Kok di sini ya? Gula itu nasi muda ngono jenengan. Ini inspirasi Pak ini Pak, minta maaf. Anak-anak kita bisa kalau didik kita itu di sekolah dan di rumah itu match. Harus match Bu. Minta maaf, harus kompak. Harus kompak. Kalau nggak kompak Bapak Ibu minta maaf. Jangan berharap. Salah satu kesalahan ada brosur saya Mas Ringin Mas. Ya. Saya kemarin mengumpas di Sukoharjo ya walaupun saya belum libatkan 20 kesalahan Mas. Yang putih ya. Kosongan ya yang isi. Ya itu ya. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan brosur saya judulnya 20 kesalahan mendidik anak. Macam-macam Bu, salah satunya antara bapak dan ibu itu tidak match dalam rangka didik anak, tidak sinergi. Bapaknya kersane niku TV ini dipateni, ning ibuke sinetrone ora etuk botol. Nah, saya pira buruan deh, 250 Mas tapi jangan Mas. Wah, wis itu Mas hamil kok Mas ditinggal lunga nanti. Wah, aku mesake nanti nontonin nangis aku Mas lagi. Lah wong TV selebriti direwati nangis anake dhewe tele-tele meneng ora ngopo-ngopo gitu ya. Terjebak kita ini minta maaf ya nggih. Ini salah satu kesalahannya, banyak sekali Bu. Salah satunya salah satunya kita mendidik anak tidak sesuai potensi. Minta maaf Bu. Anak itu sebenarnya kalau sesuai dengan potensinya orang itu nggak punya kesalahan. Yang terakhir sebelum saya jawab, namanya kerja keras. Didik anak harus kerja keras Pak. Nggak bisa sambil Pak. Minta maaf. Ya, walaupun nggak harus nunggui loh Bu. Ya nggak harus seperti saya, istri saya keluar dari itu kemudian nunggu, nggak harus nunggu. Yang penting kualitas kepada anak itu. Ya bagaimana kita bisa mensikapi anak itu dengan cara yang pas. Sedikit salah satunya minta maaf ya Bu ya. Ini motivasi nggih Bu nggih. Jangan dari lain-lain ya Pak ya. Lain-lain. Saya kemarin ketemu dengan orang Klaten Pak Bu. Ya ini bunganya kerja keras dan doa Bu. Itu anaknya 8. Tatkala suaminya meninggal, yang terakhir umurnya 2 tahun. Sakit gambar ke Pak. Anaknya 8, suaminya sedo, anak yang terakhir umurnya 2 tahun. Nek pendak 2 tahun lahir ke berarti masa iki umurnya 4, 6, 8, 10, 12, 14, ritip gitu Pak. Luar biasa. Gitu. Yang bareng umurnya 18 tahun. Tetapi yang hebat Pak, hari ini masih sugeng Pak orangnya Pak. Yang hebat anak 8 niku sing loro dadi doktor. Lulusan Timur Tengah, doktor syariah. Yang 4 hafal Al-Qur'an 30 juz. Yang 1 kemarin syahid di Ambon tatkala perang dengan kaum merah. Yang kemarin umur 2 tahun sekarang sudah menjadi ustadz ada di Filipina. Kuliah sambil jadi ustadz. Saya tanya Bu, zaman saat ini didik anak sakit kados ngoten to Bu, resepe nopo? Ibu itu jawab ternyata, Mas, setiap jam 3 malam saya bangun. Kemudian saya sholat tahajud di dekat tidurnya anak-anak saya. Dan saya doakan dengan suara yang agak keras supaya anak-anak saya mendengar. Bapak Ibu semuanya, saya mencoba berlatih Bu, cuma saya belum bisa Pak. Istri saya yang duluan melaju dalam dunia parenting. Istri saya alhamdulillah bisa rutin setiap jam 2, jam 3 malam itu bisa bangun, 1 malam itu 1 juz dibaca di dekat tidurnya anak-anak saya. Dia mulai jelas. Dan alhamdulillahnya
sampai hari ini bisa yang namanya puasa daun. Berikan contoh kepada anak-anak kita. Mengatakan yang kami sampaikan karena akan nanti ada tanya jawab dan lain-lain, monggo nanti untuk kita bersama-sama kita cermati. Saya nggak bisa kan jawab semuanya kecuali kita bersinergi. Monggo Mbak, kami aturkan waktunya kepada majelis. Terima kasih Bapak Nur Hadi, luar biasa motivasi untuk kita semua. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Sri Mariani. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang tua kalau anak kita di asrama atau di boarding hanya sehari di rumah dalam 1 bulan kita tidak bisa melakukan apa yang telah diuraikan Bapak tadi. Jadi ya, Ibu ini kalau boleh saya kasih beri kesimpulan, beliau kesulitan gitu ya. Kesulitan karena anaknya di boarding, tidak bisa mantau terlalu lebih gitu, dan di rumahnya hanya 1 bulan sekali. Nah itu sedangkan beliau bercita-cita seperti yang Bapak sampaikan tadi. Anak jangan dijadikan nomor yang kesekian. Biasanya kan kowe iki cah cilik wis ketemu pokoknya sekolah, pokoknya rampung. Oh enggak Bu, minta maaf. Ya. Libatkan anak. Ya. Termasuk kemarin anak saya yang kecil itu Bu, pada saat kecil minta maaf Bapak, pada saat anak saya itu jaraknya setahun Bu. Anak 1 dan 2 jaraknya setahun Pak. Jadi telung sasi wis isi lagi di sini. Kok ngujus cara ngujus Pak. Bukan ngujus rezeki itu kan. Itu pada saat itu belum TK Pak. Setiap subuh itu tak bangun tak gendong loro-lorone, tak gawa ning masjid Pak anak saya Pak. Sholat enggak, sampai di masjid ya turu glutung dah loro. Saya sholat, bar rampung tak gendong meneh gawa mulih. Saya pengen nanamkan apa? Iki lho le, wong lanang kuwi nek krungu adzan salate manggone ana masjid. Itu Pak salah satunya. Kemudian diajak apa itu ditawari, ditareni, diajak musyawarah anak-anak kita, diurangkan. Kemudian yang paling super penting Pak, yang paling super penting itu anak-anak itu didengar apa maunya. Besok lain waktu Bu ada namanya parenting, bagaimana menyelesaikan anak itu suka jajan, anak suka nggak sulit makan, anak suka yang nggak baik itu bagaimana cara menyelesaikan dengan cara smooth, itu ada sana. Nggak cukup waktu. Ada semuanya. Nanti kira-kira. Yang paling penting adalah memperhatikan. Yang kedua, yang terakhir adalah ngaji Pak. Nah awal dia mboten ngaji nggak akan ngerti. Oh ini boleh, ini tidak, itu nggak ngerti Pak. Ternyata dengan cara ngaji, minta maaf, anak-anak kita juga turut ngaji Pak. Saya sebenarnya menjiwai Pak. Tatkala anak saya TK, saya ada tamu itu anak saya nangis yang kecil. Saya nggak ngerti, saya mengeluarkan setut Pak, yang tidak panjang, cuma 15 cm Bu. Anak saya setut Bu. Anak saya yang pertama saya setut itu belum begini. Setelah tamu saya pulang, saya baru berpikir apa sebenarnya yang terjadi di belakang tadi. Jangan-jangan anak saya nggak salah yang pertama. Hari ini Bu, kalau saya ketemu dengan anak saya yang SMA yang hafal 30 juz itu, saya pandangi sambil meleleh air mata saya. Abi minta maaf ya Mas, Abi salah. Kalau saya dulu didik Anda benar, Anda nggak seperti ini jadinya. Bukan hanya hafal 30 juz, tapi Anda akan menjadi luar biasa. Yang kedua Ibu, istri saya tatkala nyusoni anak yang kedua, anak yang pertama itu masih kerekel-kerekel gitu Pak. Itu ngambungi pundake, ngambungi teteke, ngambungi pantate, ngambungi ini. Oleh istri saya disimpar Pak. Begitu. Karena baru TI yang kedua. Setelah sekian waktu istri saya baru sadar, oh anak saya yang pertama itu butuh kasih sayang. Karena kasih sayangnya dipakai anak yang kedua. Sampai hari ini istri saya ketemu dengan anak saya yang barat itu Pak, sering rangkul-rangkulan menangis.
Umi minta maaf ya Mas, Umi salah Mas. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan anak SMP, SMA sudah besar, belum Bapak. Kasih sayang, rangkulan, pelukan itu tetap, karena apa? Itu bicara dari hati ke hati. Yang pangapunten kita aja yang belum terbiasa bagaimana kedekatan hati. Bapak Ibu semuanya, di anak-anak kita sebenarnya ada singa-singa Pak yang sangat luar biasa. Mas, tolong sampaikan anak SMP Mas satu. Oh sudah masuk? Bismillah ya. Saya ada film Pak, anak SMP kelas 1 hafal 30 juz, tetapi terawangan sangat luar biasa. Pengen menjadi ulama dunia. Orang Sukoharjo. Bukan mana-mana. Hebat luar. Ada lagi Mbak yang perlu disampaikan? Ya. Masih ada? Masih ada. Satu lagi, oke. Iya, ini satu lagi lebih ke motivasi ya Ustadz. Jadi ada yang bercerita kalau anaknya laki-laki tapi gampang putus asa, mudah menangis. Kalau ada sesuatu yang ditegur itu masih masih menangis. Kemudian makan masih disuapi. Kalau tidak disuapi tidak mau makan. Ini bagaimana caranya supaya dia lebih mandiri dan lebih kuat. Kemudian cita anaknya ini ada yang ingin menjadi chef dan dokter. Bagaimana cara memberi dorongan sejak SMP ini? Tadi yang nggak mau makan tadi kelas berapa tadi? Kelas 4. Oh kelas 4 SD. Oh iya, masih mudah diterapi Pak. Kelas 4 SD itu masih ada nurutnya, masih bisa Bu. Ya. Kalau nggak dibiasakan sejak kecil, intinya pembiasaan Pak, habit, intinya begitu aja. Jawaban saya singkat aja. Kalau nggak minta maaf, saya punya keponakan Pak. Sampai yang namanya kos itu pindah 6 kali. Gara-garanya apa? Cah wedok, cah putri SMA, kuliah. Minta maaf saya jorok menurut saya ya. Dia menstruasi, ndokok nih hasil apa itu kotoran itu di dapur, tempelin nggone kancane itu. Kancane kan gila lama-lama kan. Disusir sama temannya suruh pindah kos, akhirnya pindah 6 kali. Hari ini sudah lulus sarjana, minta maaf, sudah 3 tahun ada di rumah karena nggak punya jalan keluar. Ternyata selidik punya selidik, ini ponakan saya sendiri Bapak. Ternyata selidik punya selidik, bapaknya dan ibunya sampai hari ini bentrok dan bentrok, tidak match di dalam mendidik anak. Maka solusinya adalah seperti tadi itu pembiasaan. Ya nanti ada tip begini Pak, bagaimana menanamkan jiwa positif. Jadi pada anak itu kata-kata positif yang ditampilkan. Mas, anak hebat itu Mas, anaknya menjadi anak kuat, pemberani, badannya kuat. Nah, badan kuat itu harus dengan makan yang banyak. Maka Mas kalau pengen menjadi orang hebat, badannya kuat, makannya harus banyak. Yang dari kecil, ya. Kalau yang SMP pengen jadi dokter dan lain-lain, budayakan anak itu menuju kepada dunianya, Pak. Dunianya. Minta maaf, yang kepengen anaknya mondok, maka biasakan kalau itu SD, kelas 5 SD, 6 SD, budayakan bersilaturahmi, interaksi itu ke pondok-pondok. Dulu anak refreshing dengan bapak ibu bawa mobil sampai sana makan bakso pulang, terus lagi ke sana lagi bareng-bareng tanya menit kemudian pulang. Lama-lama anak itu kenal dengan orang di sana. Wah, ternyata di pondok itu enak ya Pak ya. Ternyata di pondok itu temannya banyak ya Mak. Ternyata di pondok itu seneng ya Mak. Aku besok kalau SMP pengen mondok Mak. Biasakan dengan jurusannya. Kalau pengen jadi dokter, punya cerita kuat di dokter, ya silahkan dibudayakan dengan buku kedokteran, ketemu dengan dokter, kemudian itu nanti akan menuju kepada jurusannya. Dan minta maaf Bapak Ibu, yang hari ini kita sering salah, anak itu disuruh. Pak, yang saya nggak bisa ngomong los di sini Pak, memang juga ada anak-anak kita. Nanti lain waktu aja kita buka biar begitu Pak, untuk anak kita. Oke, mungkin ingatan ya. Ini Pak ya, karena sudah jam ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalau bisa minta maaf, kalau bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu, panjenengan semuanya itu diundang ya oleh sekolahan untuk yang seperti ini dulu.
Kira-kira ada manfaatnya nggak ibu-ibu kira-kira? Ada. Bapak-bapak, ada manfaatnya buatan Pak ini Pak? Ada nggih? Oke, sepertinya ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, misalnya Bapak Ibu, panjenengan suatu hari diundang oleh sekolahan, kemudian nginep itu gimana Pak kira-kira Pak? Pikir-pikir dulu. Malam Ahad, di sini misalnya nginepnya, kan enak, sudah ada karpetnya, ada gedungnya, miliknya yayasannya sendiri. Saya Pak Bu, sekolah anak-anak saya itu sering mengundang saya nginep di sekolahannya. Malam hari tahajud bersama anak-anak, malam hari kita berceria dengan anak. Itu nanti akan dibawa pulang di rumah. Kalau di rumah nggak bisa ceria, di sekolahan diajari dulu di situ Pak. Nah kalau saya mau, rencana saya akan ada ini Bu, pelatihan spiritual building untuk keluarga sakinah. Itu malam itu ngecamp ya, tempat kami, bapak, ibu, anak gitu ya, pas liburan begitu nanti ada masak bersama, nanti makan bersama, ada baca bersama, outbound bersama, nanti nangis-nangis bersama gitu, dibentuk di dalam keluarga. Karena hari ini bapak ibu minta maaf, bentengnya itu tinggal pondok dan keluarga, sekolah asrama dan keluarga, sekolah Islam dan keluarga. Selain itu nyun pangapunten, anak-anak kita berapa? Ini sekilas saja anak saya terapi dengan hal yang seperti ini. Maka minta maaf, hari ini di rumah saya ada sekitar 2000 judul buku seperti ini Pak. Ada yang buku tebalnya 5 kali seperti ini ya. Kemarin istri saya tanya itu, Dik, tinggal belanja buku entek piro Dik kira-kira? Ya, kira-kira 30 sampai 40 juta Mas untuk belanja itu. Padahal satu kontraktor Pak. Kontraktor itu apa? Bukan kontraktor buat rumah. Kontrak rumah itu pindah 5 kali, gitu kan? Tapi saya dan istri saya memang saya sepakat ya, untuk didik anak tidak boleh samben, untuk didik anak tidak boleh main, untuk didik anak tidak boleh coba-coba. Yuk kita bersama-sama, bersama sekolah kita, bersama keluarga kita cetak generasi kita menjadi generasi yang luar biasa. Siap sukses? Berani sukses? Adik-adik berani sukses? Yuk semuanya, aplaus, tepuk tangan buat kita semuanya. Yuk bersama-sama kita menjadi orang yang luar biasa. Minta maaf dikarenakan ada menyelesaikan satu masalah yang lain. Saya tadi malam baru pulang jam 2 malam Pak. Mau tidur di terminal itu enggak ada tempat tidur karena ngisi ada di Mojokerto, kemudian ke sini tadi pagi langsung ya biasa kerjaan ada di subuh. Di sini jam 10 ada di SMA Polokarto, jam 12 diundang ada di Karangpandan, kemudian nanti jam 2 ketemu dengan Cepu itu migas, Cepu minta diisi ada di Karangpandan, nanti malam ada di Sukoharjo, besok pagi langsung ikut acara seminar anak balita hafal Al-Quran, kemudian jam 12 saya langsung mandu, yuk saya undang sekalian, besok kalau panjenengan ke Sorawuh, tapi nggak tahu tempatnya terbatas, di tempatnya Bu Siti Aminah, Ustadz kalau bisa rawuh loh Ustadz, itu para pengusaha-pengusaha kita dan calon pengusaha itu bersama IIPF ya. Jadi wong Islam itu besok akan bersatu padu dalam hal ekonomi. Bu Siti Aminah itu rumahnya besok di baratnya Solo Square ya, di baratnya komplek gedung perhutani. Demikian, mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Nanti saya sampaikan kontak person saya kepada panjenengan. Yuk bareng-bareng Pak, nanti diadakan di luar juga bisa, di sini juga bisa. Yang penting anak kita menjadi luar biasa. Assalamualaikum.